Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan yang telah Allah turunkan kepada kita, menjadikan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tadi salat berjamaah di masjid. Kemudian hari ini, malam ini kita sama-sama belajar menuntut ilmu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kajian malam Jumat itu oleh kupun bapak, tapi kumargi kirang sehat pangintennya kata Wisna kangge ungi ayeuna untuk malam ini saya sebagai pengganti. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya Kamis pertama itu diisi dengan kajian-kajian tentang hikmah. Ibu dan bapak yang saya hormati, sebagaimana pernah dibahas di Masjid Al-Jihad, kita akan coba membahas tentang hikmah pertama yang dibicarakan oleh Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Hikmah al-hikmatul ula, hikmah yang pertama, minal hikamil ata'iyati, dalam kitab al-hikam al-ata'iyah, qala Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari pernah berkata, perkataannya ini seperti ini, Bu. Seperti ini, Pak. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudi zalali. Di antara tanda atau ciri seseorang yang sekedar menyandarkan kepada amal, nuqsanur roja itu telah menghilangkan, telah melenyapkan harapan, inda wujudi zalali, melenyapkan harapan, menghilangkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di dalam posisi berbuat kesalahan, ketika dia sedang berada dalam posisi membuat dosa. Jadi kata Ahmad bin Athaillah, kalau seseorang terfokus kepada pribadi sendiri, maka dia sederhananya, maka dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tertuju, yang terfokus itu pada dirinya sendiri, sehingga dia mengesampingkan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum lebih jauh
membahas tentang hikmah yang pertama ini, apa maksud dari hikmah yang pertama ini, mari kita awali dengan suatu pertanyaan. Kenapa Pak, Bu penting mengawali suatu pembacaan, mengawali kajian dengan pertanyaan? Karena biasanya lewat pertanyaan, seseorang bisa memantik dirinya untuk berpikir, untuk mentadaburi sesuatu hal gitu. Maka tidak aneh kalau di dalam dunia perkampusan, dunia kuliah, tugas akhir dari mahasiswa, baik itu mahasiswa S1, S2 atau S3, itu disuruh membuat pertanyaan. Maka disebut sebagai question of research. Disuruh membuat pertanyaan penelitian. Nah, yang akhirnya setelah mahasiswa itu berhasil membuat pertanyaan penelitian, dia akhirnya menjawab sendiri rumusan masalah pertanyaan penelitian yang oleh dia dibuat sendiri. Ini membuktikan bahwa lewat pertanyaan itu bisa dijadikan sebagai mediator, bisa dijadikan sebagai mediasi agar manusia dapat merenung, agar manusia dapat memikirkan suatu hal gitu. Nah, pertanyaan terkait tentang hikmah ini, maka di awal kitabnya itu Ramadan Al-Buti menanyakan sesuatu tentang hikmah ini. Al-i'timadu 'alal amali ahwa fi syari'ati amrun mahmudun ammazmumun. Kata Ramadan Al-Buti bertanya kepada kita, sekedar menyandarkan kepada amal di dalam syariat, apakah itu termasuk perkara yang terpuji atau tercela? Ya. Jadi kalau diringkas, pertanyaannya itu, Bu, apakah amal kita sehari-hari bisa kita sandarkan tidak? Bisa kita sandarkan supaya kita mendapatkan surga Allah, gitulah ya. Apakah amal kita sehari-hari itu dipastikan ya, dijamin mendapatkan surga Allah atau tidak gitu. Kalau diringkas seperti itu. Amal syariat kita sehari-hari seperti apa? Sholat, saum, dan lainnya. Maka Imam Ahmad bin Athaillah di dalam kitab ini menyimpulkan bahwa yaqulu lana ibnu Athaillah iyyaka an ta'tamida fi ridallahi anka wa fil jazaa'il ladzi wa'adaka bihi ala amalin qad fa'altahu wa wafaqtalahu gitu. PDF-nya ku abdi dikintun Bu di eta di grupnya tiasa diaos kaca K20 hiji. Saur Imam Ibnu Athaillah teh poma aranjeun ulah sakali-kali nya nyenderkeun kana amal nu temen ku aranjeun parantos dilakukeun gitu. Pikeun naon? Pikeun menangkeun ridho Allah fi ridallah, pikeun menangkeun ridho Allah sareng pikeun menangkeun ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Naon maksudna? Kata Ibnu Athaillah, jangan sekali-kali Anda menyenderkan kepada amal pribadi Anda untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah gitu. Nah, pola pikir seperti ini kan bertolak belakang dengan pola pikir yang umumnya kita pahami dalam kehidupan sehari-hari ketika melaksanakan suatu amalan kebaikan gitu kan. Pan pemahaman orang sadidinten mah
orang ngalaksanakeun syariat teh gitunya, salat saum sareng sajabina teh supados urang tiasa nyenderkeun kana amal-amal eta ridho Allah turun ka urang gitunya. Nah maka nu janten pertarosan saur Ibnu Athaillah, upami kitu mah anjeun teh nyenderkeun kana amal atanapi nyenderkeun kana ridho Allah gitu ya. Soalna upami nyenderkeun kana amal saur dina ieu kitab teh sareng nyenderkeun kana ridho Allah murni ka Allah Subhanahu wa taala benten titik tekana gitu. Upami nyenderkeun kana amal pribadi terlepas awalna ti Allah Subhanahu wa taala, maka titik tekan nu janten titik tekana teh manusia gitu. Upami nyenderkeun ka Allah Subhanahu wa taala, maka nu janten titik tekana teh Allah Subhanahu wa taala. Contohna siga kumaha nyenderkeun amal urang ka salati samodel salat, ka saum, ka sedekati sedekah ya. Kal mabaratil mukhtalifati sareng sagala amal kasayan anu sanesna urang nyenderkeun murni kadinya tanpa ayana perantara ti Allah Subhanahu wa taala, murni nyenderkeun kana amalan pribadi urang tekengeng eta teh gitu. Tapi kumaha? Tapi bali atamid fi dzalika ala latfillah wa fadlihi wa karamihi. Tapi senderkeun ka latfillah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, wa fadlihi anugerah keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa karamihi sareng kamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Siga kieu nya. Pami ieu ibadah, Bu. Aya 2. Nu kahiji kana amal pribadi, nu kadua kana latfillah afwihi ya. Nalika ibadah ya, upami urang nyenderkeun kana murni amal pribadi, maka ujung-ujungna teh urang nyenderkeun ka manusia gitu. Tapi upami ibadah ku urang senderkeun, ku urang tiasa ibadah teh disenderkeun ku urang teh sanes murni karena amal pribadi, tapi karena kelembutan ti Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala, dan karena pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka objek senderannya itu Allah gitu. Janten ini yang membedakan antara penyenderan amal kepada manusia murni pribadi dan penyendaran amal yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang mendasari ya, yang mendasari bahwa hikmah ini ya, hikmah teh Ibu, Bapak, hikmah teh hikam teh jama tina hikmah. Ari hikmah upami secara bahasa dihartoskeun pepatah, kata mutiara, atanapi pepujian gitu. Sedangkan secara istilah ari hikmah teh al hikmatu hiya usaratut tajaribil hayatiyati. Hikmah adalah saripati dari hasil dari pengalaman hidup gitu. Biasanya Bu, kalau saripati itu memeras yang paling inti ya. Misalnya sari jeruk ya, sari apel. Apel dan jeruk itu diperas sedemikian rupa sehingga inti
dari buah tersebut bisa keluar gitu ya. Maka upami aya jalmi nu nyarios atuh mudah-mudahan kamu musibahan misalnya, atuh mudah-mudahan aya hikmah tina musibah ieu. Berarti inti atau saripati dari satu peristiwa yang itu merupakan titik tolak atau menjadi poin inti dari peristiwa tersebut. Semisal tadi jeruk atau apel yang diperas sedemikian rupa dengan ketat sehingga menghasilkan sari-sari inti dari buah-buahan tersebut gitu. Nah, al-hikmah kata secara bahasa, secara terminologi itu merupakan saripati dari pengalaman hidup. Selain juga saripati dari pengalaman hidup, hikmah itu juga ifrozun lil hawadithi wan nawazili wa ilhamun ba'da tafkirin wa tadabburin lil umur. Ya. Hikmah itu juga berarti hasil dari peristiwa, suatu kejadian, dan dari suatu situasi. Eta nu kadua, nu katilu hikmah oge tiasa disebat inspirasi seolah setelah seseorang memikirkan, merenungkan, mentadaburi segala hal. Jadi biasanya kalau ibu pergi ke laut gitu ya, ke gunung, kemudian mentadaburi ayat-ayat kauniyah Allah ya, tanda-tanda kauniyah Allah, kemudian muncul kata mutiara dari ibu ya, sepenggal misalnya, sok ditulis di status WA, biasanya itu hasil dari perenungan, biasanya hasil dari memikirkan apa yang dilihat. Dan hikmah seperti itu. Ya. Wal hikmatu hiya natijatun. Maka hikmah itu merupakan kesimpulan min qanaatin rasihatin dari keyakinan yang kokoh gitu. Jadi setelah melalui proses pencerapan panca indera, melihat apa yang kita lihat, kemudian kita memikirkannya, kemudian kita merenungkan serta mentadaburi, maka akan keluar saripati dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita pikirkan. Dan itu yang disebut dengan hikmah. Nah, hikmah ini muncul, hikmah pertama ini muncul ya, yang membicarakan tentang jika seseorang terfokus kepada diri pribadi, kemudian dia akan implikasinya atau akibatnya dia akan menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini muncul dari tadabbur Imam Ahmad bin Athaillah setelah dia mengumpulkan berbagai dalil. Salah satu dalil yang kemudian dijadikan rujukan bagi hikmah ini adalah dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Di hadisnya itu berbunyi lan yudakhila ahadakumul jannata amaluhu. Salah seorang di antara kalian tidak akan bisa memasukkannya ke surga. Enten ya. Nah, orang bahas ayeuna kanu hadisna. Kumaha memaknai atau mahamkeun hadis ieu.
Bunyi hadis nate Bu, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Amal salah seorang di antara kalian tidak akan bisa memasukkannya ke surga. Berarti amal moal tiasa nganterkeun urang ke surga. Ketika Rasulullah berbicara seperti itu kepada sahabat, sahabat langsung kaget. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kalau sahabat bertanya kepada Rasulullah langsung, wala anta ya Rasulullah, kalau begitu Anda pun juga tidak ya Rasul gitu. Nah anjeun oge henteu ya Rasul gitu. Maka seketika itu Nabi menjawab, qala wala ana, saya pun juga tidak, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah melimpahkan, menganugerahkan, menurunkan kasih sayangnya kepadaku, gitulah ininya. Kecuali Allah melimpahkan masuk surga, maksudnya kalayanku rahmatna. Dina hadis nusanes bifadlin wa rahmatin, kalayan anugerah sareng kanyaah Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan struktur teh tingkatan. Struktur tingkatan hadis ieu teh keur ngagambarkeun struktur tingkatan yen sakelas nabi wae lebet surga nate sanes gumantung kana amal. Lah orang-orang setelah nabi apalagi gitu. Jadi struktur dari hadis ini mencoba memberitakan bahwa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling ta'zim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pun yaitu Nabi SAW, itu tidak akan memasukkan dirinya, tidak akan masuk surga karena amalnya. Apalagi kita yang posisi ketakutan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kemudian ketaatan kepada Allah jauh sekali dari Nabi Muhammad gitu. Nah, ini membuktikan jika masuk surga atau tidaknya itu seseorang itu tidak sebatas oleh amal saja gitu. Tetapi juga oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di antara tanda yang orang yang sekedar menyandarkan tiket surga itu kepada amal pribadi, dia akan melupakan keridhaan Allah, pengampunan Allah, kemuliaan Allah yang itu sudah datang jauh-jauh hari selama dia hidup di dunia gitu. Maka ibu bapak yang saya hormati, kalau kita merenungkan, mengevaluasi coba ya. Kalau kita optimis masuk surga, katakanlah ada 3 ayat 3 ya Bu. Ayat 3 poin anu ku orang bade dievaluasi. Nu kahiji panginten amal kasayannya. Amal kasayan nu ku orang parantos lakukeun di alam dunia. Dina Al-Qur'an, Quran surat Al-Ghasyiyah ayat katilu dugikeun ka 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Bekerja keras di hot-hat gitu. Lagi kepayahan, susah payah di dalam melaksanakan amal itu. Tetapi pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam api yang sangat panas. Nah, Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran surat Al-Ghasyiyah ayat ke-3 sampai ke-4 ini menjelaskan bahwa ada orang yang percaya diri, yang pede bahwa amalannya itu dapat ditukarkan dengan tiket surga ketika nanti dia ditimbang gitu. Ternyata lewat ayat ini kata Ibnu Katsir, apa yang ada dalam angan-angannya bahwa dia sudah melakukan sekali banyak beramal, sudah banyak melakukan amal kebaikan, ternyata akhirnya memasukkan dia ke neraka. Ini membuktikan lewat tafsiran Ibnu Katsir bahwa
perkara masuk surga atau tidak, ya, bukan disandarkan kepada amal pribadinya, tetapi juga disandarkan harus ada upaya penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bukan maksudnya tidak boleh beramal baik, Pak, sanes gitu tapinya umat. Tapi amal saya teh lain saukur nu urang gitu. Tapi nu Allah Subhanahu wa taala oke. Pamasihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat dan sering membaca Al-Fatihah, ya, wajibnya Pak. Cobi dina Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, kami beribadah. Laras Pak, mungka Allah beribadah. Tapi karena ibadah kita ke Allah itu tidak akan mampu berdiri lewat pribadi kita sendiri, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada mulah dan hanya kepada Engkaulah, ya, kami memohon pertolongan. Tuh, ku ibadah nawai dina Quran surat Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bade ibadah ya orang teh mung ka Allah tos laras. Tapi tetiasa orang teh ngagerakeun awak nyalira pikeun ibadah ka Allah, maka wa iya kanas tain, urang nyungkeun pertolongan ke Allah pikeun urang tiasa ngalakukeun ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu kebaikan itu tidak murni berasal dari diri pribadi. Karena kalau murni berasal dari diri pribadi, kata Ramadan Al-Buti, min anwa'i akhtori syirki, termasuk jenis syirik yang paling berbahaya. Nyenderkeun salat, nyenderkeun saum murni teu aya sasaha iwalku pribadi abdi gitu. Abdi pasti lebet surga sabab pribadi abdi tos ngalaksanakeun amalan-amalan sae nalika di alam dunia. Maka itu mengkerucutkan, menghilangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya yang juga terlibat dalam menggerakkan dirinya kepada amal-amal kebaikan. Jadi istilah semudah membalikan telapak tangan, leres tuh Bu, Pak? Semudah membalikan telapak tangan kapan gitunya? Leres. Henteu hese salares nama. Upami teu aya nu satruk, ya, nu satruk. Da membalikan telapak tangan teh sasaha tuh. Upami nyenderkeun ngan saukur kana pribadi, membalikan telapak tangan itu adalah suatu perkara yang sangat susah. Kenapa? Karena kita tidak terlibat dalam menjalankan sel-sel, ya, urat-urat yang ada di tangan. Tidak. Itu menjadi mudah karena tidak hanya amal pribadi kita sendiri, tapi juga Allah memberikan daya dan upayanya supaya kita bisa membalikan telapak tangan. Maka pantas jika ketika azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita menuju kemenangan, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Saya tidak akan bisa salat, saya tidak akan bisa menuju kemenangan apabila tidak dibarengi, tidak ada daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini membuktikan amal kebaikan kita pun yang dilakukan hari ini, ke masjid kita pun yang dilakukan hari ini, itu tidak didasarkan murni karena pribadi kita sendiri, tapi juga Allah merahmati kita, mengampuni kita hari ini supaya kita bisa pergi ke masjid. Da upami ayeuna setruk mah sigana sesah kangge ka masjid gitu. Upami ayeuna ngantunkeun mah moal aya di dieu. Ya. Ini menunjukkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu di dalam amal kebaikan. Di dalam sholat, kalau kita yakin pede, sholat kita bisa membeli tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amal pribadi, penyandaran amal pribadi murni, sholat kita bisa membeli Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, ada hadis riwayat Muslim. Sering diuningakeun ku mau balik di Al-Jihad oge. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida fadakhala rajulun fasalli. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, maka ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid juga lalu dia sholat. Tsumma ja'a fa sallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia menyelesaikan sholat, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengucapkan salam. Faraddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Maka setelah dia mengucapkan salam, Nabi itu menyuruh kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Pulanglah kembali, salatlah kembali Anda. Sesungguhnya Anda tidak melaksanakan salat, ya gitu. Fasallat tsumma ja'a fa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kemudian si laki-laki itu salat kembali karena disuruh oleh Nabi. Setelah selesai salat dia kembali kepada Nabi. Kemudian Nabi menyuruh dia kembali lagi untuk salat 2 kali ya. Salasan sampai Nabi menyuruh mengulangi salat si laki-laki itu sampai 3 kali. Ini ada orang yang sezaman dengan Nabi, ya, yang Nabi perhatikan langsung salatnya. Oleh Nabi si orang itu disuruh mengerjakan salatnya kembali sebanyak 3 kali. Ini membuktikan bahwa salat seorang laki-laki itu bernilai hampa gitu ya. Nilaina gitu, matak dititahan, matak dipiwarang. Pikeun salat deui gitu. Pernah gak berpikir bahwa kita hari ini yang hidup jauh sebelum Nabi, yang hidupnya kadang membaca tuntunan sholat Nabi atau tidak, ya, yang hidupnya sholatnya itu tidak diperhatikan oleh Nabi. Jangan-jangan selama ini sholat kita disuruh diulangi oleh Nabi. Gitu. Jangan-jangan upami Nabi ninggal sholat orang dina dinten ayeuna ku Nabi teh dipiwarang diuwihan deui gitu buat teuing gitu. Ini membuktikan bahwa amal pribadi kita sekelas amal kebaikan itu jauh-jauheun bade ditukeurkeun sareng tiket sawarga. Matak salatna oge di istighfaran atuh. Ya. Setelah selesai salat yang pertama terucap apa? Pak, Bu? Astagfirullahalazim. Salatna wae di istighfaran. Berarti ya, sekelas amal kebaikan yang kita kerjakan juga itu tidak luput dari kesalahan kita, sehingga kita wajib atau sehingga kita perlu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi, orang yang paling takut, orang yang paling takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu kisaran istighfar dalam seharinya itu ya, itu 100 kali ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim kalau nggak salah atau Bukhari itu 70 kali, paling sedikit. Ya. Berarti paling sedikit itu 70 kali. Padahal Nabi adalah orang yang pasti beliau ya, orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau istighfar, kemudian
merasa menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala secara tidak sempurna. Tapi beda lagi kalau orang itu fokus kepada pribadi sendiri, maka dia merasa setelah dia melaksanakan kebaikan, kebaikan yang dia disanggakan ke Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah sempurna. Salat yang dia suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Ibadah haji yang dia suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Maka dia akan menghilangkan rahmat, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan, ketika dia ada di dalam kesalahan. Nah ini seolah-olah nalika salah teh salah gitu. Kumargi naon? Kumargi pendasarana ka diri pribadi. Seolah ketika ngalakukeun dosa teh teu salah. Kumargi ngaicalkeun, ngaleungitkeun hak-hak Allah dah fokus ka pribadi. Alhamdulillah terus ngerjakeun amal kasayan. Fokus wungkul ngaprioritaskeun amal pribadi. Maka itu menghilangkan sisi lain yang menurut Ramadan Al-Buti berbahaya, yaitu rahmat Allah, pengampunan Allah, kelembutan Allah yang secara tidak terasa dari detik ke detik, dari jam ke jam dirasakan oleh umat manusia. Itu. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka jelas gitu. Lewat pertanyaan gitu. Ramadan Al-Buti itu bertanya seperti ini. Mannalladzi aqdaraka ala sholatil lati adaitaha. Siapa sih yang memberikanmu kemampuan supaya kamu melaksanakan salat? Siapa? Mannalladzi aqdaraka ala shaumil ladzi adaitaha. Adaitahu punten. Siapa sih yang memberikanmu kemampuan supaya kamu bisa melaksanakan saum? Mannalladzi syaraha sadraka lil imani. Siapa sih yang memberikanmu kekuatan, yang memberikan kelapangan dadamu untuk menerima keimanan? Tuh, sekelas keimanan pun juga yang memberikan kelapangan dada bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu azza wa jalla, alaisa huwallahu azza wa jalla. Bukankah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-17, yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Saur Allah Subhanahu wa taala teh maranehna nyangka geus ngahutangkeun budi ka anjeun Nabi Muhammad gitu. Ka maneh Nabi Muhammad kulantaran mereka itu arasup Islam, masuk Islam gitu. Pok caritakeun gitu. Ku anjeun Muhammad ka maranehanana ulah nganggap ngahutangkeun budi ka kaula gitu. Ka Nabi Muhammad kulantaran kaislaman aranjeun, kulantaran kaislaman arandika teh ya. Eta tiasa janten Islam kusabab Allah maparin budi ka aranjeun gitu. Tuh ieu nunjukkeun yen keislaman mereka itu bisa Islam bukan murni karena pribadi manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika sekedar menyempitkan diri kepada pribadi, maka itu menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Mannalladzi habbaba ilaikal imana wa karraha ilaikal kufra wal fusuqa wal isyana. Pertanyaannya itu, siapa sih yang memberikan kecintaanmu? Siapa sih yang memberikan kecintaan kepadamu ya, terhadap keimanan, bahkan memberikan kebencian kepadamu
terhadap kekufuran, kemunafikan serta kemaksiatan. Gitu. Man, siapa? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tiada lain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita cinta terhadap keimanan, yang menjadikan kita benci terhadap kemaksiatan, serta benci terhadap kemaksiatan. Tanpa adanya Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan cinta pada keimanan kita, dan kita tidak akan cinta kepada musuh-musuh yang sedang melawan umat Islam, kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela di muka bumi. Bahkan mannalladzi syaraha sadraka wa aqdaraka ala an ta'tiya ila baitin min buyutillah fatuhaddiru salatal jama'ati summa tajlisu fatastami'u ila ma yuqarribuka ila Allah subhanahu wa ta'ala. Man huwallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Saha sih anu masihan kalapangan kadada-dada aranjeun jeung masihan kakiatan ka aranjeun supaya aranjeun teh tiasa datang ka imah-imah Allah, ka masjid-masjid Allah teh, terus anjeun ngahadiran pikeun salat berjamaah, terus calik, terus ngupingkeun mendengar apa-apa yang bisa membuat Anda itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kata Ramadan Al-Buti bertanya. Wallahu azza wa jalla. Ini membuktikan hari ini kita hadir kan ya. Dinten ayeuna hadir ka masjid, lajeng teh calik, lajeng teh ngupingkeun nuntut ilmu. Ieu teh tiasa urang kieu teh ka Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk berbuat amal baik. Teu aya alasan pikeun teu midamel amal sae gitu. Sanes kasimpulanna teh sanes kusabab masuk surga teh rahmat Allah ya. Anggeus we teu kudu salat nya, teu kedah saum kitu upanya. Da rahmat Allah, da kanyaah Allah, da panghampura Allah gitu. Sanes kitu. Tapi nu janten kasimpulanna teu aya alasan pisan. Teu aya alasan pikeun jalma teu ngalakukeun kasayan. Muhun teu aya alasan pisan. Sok alasan naon manusia teu ngalakukeun kahadean sesuai sareng parentah Allah Subhanahu wa taala. Naon cobi alasanna? Teu aya. Ku kituna mahamkeun hadis ieu teh ulah dibentrokeun sareng wadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Teu bentrok salarasna mah. Eta dina ayat eta ayat 6b aya bi aya huruf ba. Maksadna teh bima kuntum ta'malun teh tergantung kana sanis kanten nu kaaranjeun amalkeun teh bi afwihi bi magfiratihi bi latfihi bi karomihi. Sok anjeun abus ka sawarga tergantung dari amal yang telah Anda lakukan gitu kan ya. Maka maksud nama sok anjeun abus ka sawarga gumantung kana sanis kanten amal nu ku anjeun lakukeun, nu ku aranjeun lakukeun, kalayan rahmat Allah, kalayan panghampura Allah, kalayan kalembutan Allah, kalayan kamuliaan Allah. Gitu maksudnya. Maka memahami perkara ini titik tekannya teu aya naon Bu? Teu aya alasan sakedik oge pikeun urang teu ngalakukeun kasayan. Da sadayana fasilitas pikeun ngalakukeun amal kasayan parantos diturunkeun tos dirasakeun ku urang sadayana.
Maka aya carita nu menarik. Kusim kuring kantos didugikeun di dia. Walaqad haddatsukum marratan bikisoti fatatin solihatin. Sawur Ramadan al-Buti. Sungguh aku akan menceritakan kepada kalian tentang kisah seorang fatat, ya, pemudi. Fatat teh pemudinya. Matak di saudara kita Nahdlatul Ulama fatayat gitu. Fatayat teh pami di urang mah pemudi Persis meureun. Di ditu mah namina pemudi Persis teh pemudi NU teh namina fatayat. Fatat pemudi. Nah, yang si pemudi itu menjadi pembantu rumah tangga gitu. Nah, ketika dia sedang berdoa, nah iya doa ini Sayyid Tuan sama sami gitu nya. Ketika suatu malam si majikan itu keluar rumah, ya. Keluar rumah, kemudian dia melihat pembantu tersebut, gadis tersebut, pemudi tersebut sedang sholat dalam keadaan sujud, dia berdoa. Sedang sujud sambil berdoa gitu. Allahumma inni, doanya itu Allahumma inni as'aluka bihubbi kalian tus'idani. Ya Allah, mudah-mudahan engkau memberiku kebahagiaan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan aku memohon kepadamu dengan kecintaanmu, nah iya, dengan kecintaanmu kepadaku supaya engkau memberikanku kebahagiaan. Si majikan kaget mendengar ucapan tersebut. Satu azimur rajula sahibal bait kalamuha. Ucapan tersebut mengagetkan si majikan, atau doa tersebut mengagetkan si majikan. Kenapa kok bisa-bisanya berdoa itu dengan kecintaanmu kepadaku, dengan kecintaan Allah kepadaku? Seharusnya Anda itu berdoa seperti ini, kata si majikan. Allahumma inni as'aluka bihubbilaka antus idani sarang saja bina. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kecintaanku kepadamu, gitu, supaya engkau memberikanku kebahagiaan dan seterusnya. Maka apa jawaban dari si pembantu? Maka si pembantu menjawab, ya sayyidi laula hubbuhuli lama ayqatani fi hadhihi saati walaula hubbuhu li lama auqafani baina yadayhi walaula hubbuhu li lama antaqani bihadzan najwi. Wahai tuanku, kalaulah bukan karena kecintaan Allah kepadaku, maka dia tidak akan membangkitkanku pada jam ini, pada malam ini. Dan kalaulah bukan karena kecintaannya kepadaku, maka dia tidak akan menjadikanku berdiri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah bukan karena kecintaan Allah kepadaku, bahkan dia tidak akan bisa membuatku berucap rencepan
dina wengi ayeuna ka anjeun cenah. Ini membuktikan bahwa tadi sekelas berdoa meminta kebaikan, sekelas melakukan amal kebaikan itu adalah muncul dari rahmat beserta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya hormati, maka kalau kita misalnya melihat fenomena hari ini, ya, kebanyakan orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebanyakan orang yang terlalu fokus kepada diri pribadi. Maka salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Meniadakan diri pribadi. Jadi seolah-olah kalau meniadakan diri pribadi, merendahkan diri pribadi, maka seolah-olah tidak ada yang paling lebih tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terfokus kepada diri pribadi, maka ketinggian yang paling tinggi itu alih-alih disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi disandarkan kepada pribadi. Maka ada seorang ulama, ketika engkau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taruhlah kepalamu di bawah kakimu dan taruhlah kakimu di atas kepalamu. Ini menunjukkan bahwa posisi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah posisi yang merendahkan diri kita dan bahkan posisi yang menghilangkan, meniadakan diri kita sendiri. Hapunten anu kasuhun boh bilih aya kalepatan dina cara penyampaian atanapi mahamkeun nas-nas Allah Subhanahu wa taala, kasayan kaleresan leresna hiji pemahaman, leresna hiji hal sumping langsung ti Allah Subhanahu wa taala, kalepatanana sumping ti sim kuring nalika mahamkeun nas-nas Allah Subhanahu wa taala. Barangkali alah nah jadi peueuh. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kesimpulan terkait hikmah yang pertama ini, walaupun nanti belum beres. Ada dimensi tauhid, dimensi mihwarut tauhid, poros tauhidnya bagaimana, mihwarul akhlak yang berkaitan dengan poros akhlaknya bagaimana. Kemudian yang ketiga, yata'allaqu bisuluk, yang berkaitan dengan jalan menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa tadhirin nafs, pembersihan diri minal adran, dari dosa-dosa. Jadi ada tiga yang nanti akan dibahas. Ini baru landscape, baru pemahaman tauhid dari hikmah yang pertama. Nah, ada dua kesimpulan. Yang pertama, karena kita tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan sama sekali bagi manusia untuk tidak melaksanakan, untuk tidak melakukan amal kebaikan. Yang kedua, oleh karena itu, orang yang tidak melakukan amal kebaikan, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena menampatkan dirinya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.